Karena aduan Husna yang menyertakan video bukti kedekatan suaminya dan Sania membuat Bu Yani naik pitam. Bu Yani menarik tangan Husna. "Mau kemana, Bu?" tanya Husna. "Hayo ikut saya ke rumah mertuamu. Kita labrak Sania," ujar Bu Yani. Husna tertegun. Jika dia ikut Bu Yani untuk melabrak Sania, pasti dia akan semakin dihajar oleh mertuanya. Mereka kan masih berseteru. "Bu Yani, jangan bilang ini video dari aku. Kan yang penting aku sudah kasih tahu. Lagian aku juga mau pulang ke rumah. Suamiku pasti sudah menungguin aku. Karena aku belum masak. Pulang dulu ya, Bu." Husna bergegas pulang. Dia juga sudah mendapat uang dari Bu Yani karena menjual informasi perselingkuhan suaminya. "Lumayan dapat uang," gumam Husna, dan berlalu menggunakan sepeda motor menuju pulang ke rumah. Husna senyum-senyum, senang karena sebentar lagi Sania akan dilabrak oleh tetangganya. Apakah Sania akan dijambak? Atau ditampar? Atau beneran itunya dikasih cabai? Pasti seru sekali, batin Husna. Deret, ponsel Husna bergetar, ternyata ada balasan dari akun Nathan, yaitu pacar dari Sania. "Terima kasih infonya." Hanya itu balasan dari Nathan. Harusnya aku juga menjual informasi ini padanya. Pasti uangnya lebih banyak. Tapi nggak apa-apa deh. Dengan dia tidak jadi bertunangan dengan Sania saja sudah membuatku senang. Bagaimana ya Ratu Aja Ibu ketika tahu anak gadisnya itu tidak jadi menikah? Bahagianya hati ini karena bisa membalas si angkuh yang sok cantik, ujar Husna girang. "Siapa yang sok angkuh dan cantik?" Arka muncul dari belakang. Husna kaget karena Arka tiba-tiba datang. "Itu Mas, adikmu. Sok cantik. Katanya mau nikah sama pria kaya," jawab Husna. "Bagus dong, sesuai dengan keinginan ibu. Jadi ibu gak marah-marah lagi kalau banyak duang," ujar Arka. "Oh gitu kamu ngedengungnya adikmu sama dia," ucap Husna tak suka. "Kenapa kamu sewot banget sih Husna?" tanya Arka. Sang istri tampak semakin membenci keluarganya. "Aku gak suka saja Mas sama keluargamu. Kamu kan tahu kalau mereka punya hutang saja tidak mau membayar. Banggain saja tuh terus." Husna sebal dengan Arka karena selalu membela keluarganya. Suaminya tidak punya pendirian. Sore itu, Naswa bertemu dengan Aldo, temannya saat di panti dulu. Mereka sudah seminggu ini saling berbalas chat, karena Aldo yang awalnya meng-add akun IG Naswa. Sudah hampir 8 tahun mereka tak bertemu, dan baru sekarang saling menyapa melalui media sosial. Kini Aldo sudah sukses. Ia menjadi seorang pengusaha di bidang kuliner. Menurut penuturan Aldo, dia sudah mempunyai beberapa cabang kafe. Naswa merasa salut dengan Aldo, bisa seperti sekarang. Tapi kesuksesannya itu juga tidak dipungkiri karena orang tua angkat Aldo yang sangat menyokong pendidikannya hingga jenjang universitas. Modal awal membuka usaha saja dari kedua orang tuanya. "Hebat kamu Al, ini semua juga atas kerja kerasmu," ujar Naswa memuji teman lamanya. "Iya nah, alhamdulillah banget. Kedua orang tua angkatku juga sangat mendukung.
Mereka selalu mensupport aku, jawab Aldo. Aku juga ikut senang karena kamu sudah bisa bertemu dengan keluargamu kembali, ucap Aldo kembali karena Naswa sudah menceritakan kejadian kemarin. Aldo sangat dekat dengan Naswa dulu. Dia tahu Naswa sering sedih saat baru saja di panti asuhan, dan Aldo yang menghiburnya. Usia mereka selisih 2 tahun. Aldo lebih tua 2 tahun dari Naswa. Saat Naswa dan Aldo sedang berbincang, Hani tiba. Karena Naswa memang mengajak Hani untuk makan bersama. Dia juga ingin memperkenalkan Aldo pada Hani. Hani, Aldo berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Mereka kemudian menikmati hidangan yang telah dipesan. Setelah makan, Naswa melihat Aldo yang memperhatikan Hani dengan seksama. Apakah temannya itu suka pada sahabatnya? Hani juga tampak membalas senyuman Aldo. Naswa seperti jadi obat nyamuk di antara mereka. Melihat sahabat dan temannya seperti kasmaran pada pandangan pertama. Entah kenapa, perasaan Naswa jadi tidak nyaman. Setelah usai makan, aku pulang dulu ya. Nenek hari ini minta ditemenin ke suatu tempat, ucap Naswa. Aku bareng kamu ya, karena tadi aku kesini pakai Gojek, pinta Hani. Kalau kamu gak buru-buru, biar aku aja yang ngantar. Aldo menawarkan diri untuk mengantarkan Hani pulang karena Naswa kayaknya sedang buru-buru. Belum aja Naswa menjawab permintaan Hani, justru Hani mengangguk dan menyetujui ajakan Aldo. Boleh kalau kamu gak keberatan, jawab Hani. Naswa diam. Kalau kamu mau nganterin Hani, dijaga yang baik ya Al. Anterin sampai rumahnya, ujar Naswa. Iya, tenang aja. Hati-hati ya, Nah, ucap Aldo saat Naswa berlalu pergi. Saat berjalan pulang, Naswa menghela nafas meninggalkan kedua orang itu yang akan pulang bareng. Naswa merebahkan bobot tubuhnya ke sofa dan membawa sekotak es krim, memakannya sambil menonton TV. Nenek perhatikan kamu dari tadi murung, jawab Belinda, dan duduk di samping cucunya. Kamu ada masalah? Tanya Belinda kembali pada Naswa. Naswa menggeleng. Tidak, Nek, aku tidak ada masalah, jawabnya sambil menyuap es krim ke dalam mulutnya. Tapi nenek perhatikan, kamu dari tadi cemberut. Kenapa sih? Kamu cerita dong sama nenek. Kalau ada masalah, biar kamu tidak memendam masalah sendirian, ujar Belinda. Tapi beneran, Nek, aku itu gak ada masalah. Hanya sedikit merasa stres dengan pekerjaan, jawabnya. Padahal Naswa masih terpikirkan dengan Aldo dan Hani. Tadi di pertemuan pertama saja, mereka sudah seperti itu. Apakah teman dan sahabatnya akan... Sudahlah, berarti Naswa tidak mau memikirkan lagi kejadian tadi. Walaupun masih terbayang jelas di ingatannya dan tetap mengusik benak Naswa. Sania turun di depan gang. Dia berjalan kaki menuju rumah. Di tangannya membawa 6 paper bag sekaligus. Hari ini Henry membelanjakannya banyak barang. Sania begitu bahagia. Dari Nathan dia juga dapat bagian untuk berbelanja. Dengan santainya, Sania melenggang menuju rumahnya. Tidak sabar dirinya untuk sampai ke rumah dan mencoba semua barang yang ia beli. Henry juga membelikan Sania banyak skincare. Sania seperti merasa tidak puas dengan satu lelaki. Dia ingin menjilat lelaki, tidak peduli tampang, tapi yang penting adalah banyak uang dan bisa diporotin olehnya. Ponsel Sania berdering saat ia masih berada di dalam perjalanan. Ia tidak ingin mengangkat
tapi ponselnya berdering lagi. Akhirnya Sania meletakkannya belanjaannya di jalan dan menghentikan langkah. Sania membuka tas dan mengambil ponsel. Ternyata panggilan itu dari Willy, sugar daddy-nya yang lain. Besok ya Om, bisa nih? Oke, tapi jangan lupa ya, transfernya dulu. Sania menutup ponselnya kembali. Ternyata itu adalah telepon dari sugar daddy yang bernama Willy, mengajak Sania untuk menemaninya di apartemen. Karena Willy baru saja pulang bekerja dari luar kota. Ternyata selama ini pekerjaan sampingan Sania adalah menjadi sugar baby. Sania sudah sampai dan masuk dalam rumah. Itu dia yang telah menjadi pelakor. Bangga ya kamu, Laras? Lihat tuh anakmu. Dia bisa belanja banyak gitu karena suamiku. Yani sedari tadi sudah ada di rumah Laras. Dia menceritakan semua yang dilakukan oleh Sania dengan suaminya. Yani menunjukkan video tadi yang direkam oleh Husna, karena Husna telah mengirimkannya ke ponsel Yani sesuai perjanjian. Sania, benar kamu jalan sama Henry, suaminya Bu Yani? Tanya Laras yang masih tidak terlalu percaya pada tuduhan Yani. Sania tertegun, raut wajahnya menegang. Ia menatap sang ibu dan mengelum senyumnya. Jawab Sania, benar kata Bu Yani, desak Laras. Aku hanya... Sania tak meneruskan ucapannya. Kamu tadi pergi ke butik kan? Sama suami saya? Pasti belanjaan itu dari si tua bangka yang telah membelikanmu di sini. Sini. Yani berusaha merebut paper bag yang dibawa oleh Sania. Namun Sania mengangkatnya. Dia tidak mau menyerahkan paper bag itu pada Yani. Cepat berikan itu. Uangnya si tua bangka itu ya uang saya. Dia itu cuma numpang hidup, teriak Yani. Karena Sania yang tidak mau memberikan paper bag itu membuat Yani marah dan melempar Sania menggunakan sofa bantal mengenai kepalanya. Yani menyegap Sania dan mengambil paper bag dari tangan gadis itu dan mengeluarkan semua isi belanjaan Sania. Yani menginjak-injak baju yang telah dibeli, kemudian memecahkan botol-botol skincare. Jangan hancurkan barangku, teriak Sania. Barangmu? Ini dibeli pakai uang saya, jadi saya berhak untuk menghancurkannya. Dasar kamu ya, wanita gatel, murahan, umpat Hani. Berani ya kamu, gatal dengan suami saya, sampai dibelikan barang mahal seperti ini. Dasar centil, murahan. Bu Yani mengumpat karena kesal pada Sania. Hei Bu, kaca dong. Suami ibu itu mau selingkuh dengan saya itu berarti dia itu salah. Salin saja dia. Kenapa cuma saya yang disalahin? Ucap Sania tidak terima. Suami saya juga akan saya hajar nanti, saat Bu Yani. Tapi kamu lebih dulu saya belikan pelajaran. Bu Yani kemudian mencakar wajah Sania. Sania menjerit karena wajahnya terasa perih. Apalagi Bu Yani menggunakan kuku palsu yang panjang. Laras dengan sekuat tenaga mendorong Bu Yani hingga menjauh dari Sania. Anak saya sakit, Bu, teriak Laras. Kemudian Sania mengambil kaca yang ada di tasnya. Kini wajahnya sudah bergaris bekas cakaran kuku Bu Yani. Bu Yani harus tanggung jawab dengan luka ini, ujar Sania. Tanggung jawab? Enak aja. Kamu aja udah selingkuh dengan suami saya, jawab Bu Yani sinis. Tapi muka saya jadi sakit. Mau aku laporin polisi? Tugas Sania. Awas sekali lagi kamu deketin suami saya. Saya akan beli pelajaran lebih dari ini, tunjuk Bu Yani
Kemudian ia berlalu pergi tergesa-gesa, takut karena Sania mengancamnya. Karena dia juga takut disudutkan setelah melihat wajah Sania. "Bu, gimana ini?" tanya Sania. "Nanti kita obatin wajahmu." Laras juga ngilu melihat wajah putrinya. "Aku harus ke klinik kecantikan, Bu. Mana 4 hari lagi tunangan dengan Nathan. Masa wajahku rusak?" Sania khawatir. "Kita obatin ke klinik kecantikan biar wajahmu cantik lagi." Laras berusaha menenangkan putrinya. "Siapa sih itu yang merekam aku dan Om Henry? Pasti ada seseorang yang sengaja mengadu," ucap Sania geram. Ia ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. "Makanya, kamu itu hati-hati dong. Jangan sampai ada yang tahu," timpa Laras. Ternyata Laras juga tahu jika Sania menjadi sugar baby, tapi dia tidak melarang. Bagaimana lagi, Sania sering memberinya uang dengan jumlah uang yang banyak. Banyak membuat Laras tidak melarang pekerjaan anaknya. Sungguh miris orang tua seperti Laras. "Ibu juga tidak mau wajah kamu rusak seperti ini. Nanti tidak ada yang tertarik lagi," tugas Laras. "Aku juga ada janji, Bu, sama Om Willy besok. Tapi jika wajahku seperti ini, pasti dia akan ilfil." Sania menjadi gelisah. Bekas cakaran itu cukup dalam di wajah Sania. "Ibu juga tidak tahu jika dia akan menyerangmu seperti tadi. Bu Yani itu memang barbar," ujar Laras. "Gimana? Enak diserang Bu Yani?" Husna mengirim pesan itu pada Sania dengan emo tertawa. Sania yang membaca pesan menghembus nafas kasar. "Kamu Mbak di balik semua ini?" Sania membalas pesan dari Husna. Husna hanya membalas dengan emo tertawa terguling. Sania yang membaca itu geram. Dia menelepon Husna dan diangkat oleh kakak iparnya. "Apa Mbak? Dalang semua ini, hah?" Hardik Sania lewat sambung telepon. "Makanya jangan main sama suami orang. Ketahuan kan kamu? Enak gak dihajar dasar pelakor?" Tawa Husna pecah. "Kamu bakal aku laporin sama ibu. Aku akan datang ke rumahmu dengan ibu untuk memberi kamu pelajaran," ancam Sania. "Pelajaran apa? Kau pikir aku takut? Datang saja di sini," tantang Husna pada Sania. Husna berkata, jika tidak takut akan didatangi oleh ibu mertua. "Tunggu ya Mbak, aku akan datang. Awas kamu Mbak, dasar pengadu. Kamu iri kan melihat kehidupanku sekarang?" ejek Sania. "Halah, ngapain juga aku iri? Hidup dari hasil jual diri. Hahaha." Husna kemudian tertawa dan menutup sambungan telepon, membuat Sania semakin marah. "Apa maksudnya jual diri?" Sania meremas ponselnya. Jika saja Husna tidak mencari keributan seperti ini, pasti dia tidak akan mengalami hal tadi. "Ibu," panggil Sania menghampiri ibunya yang sedang di dalam kamar. Laras membuka pintu kamar. "Ada apa? Kenapa kamu tampaknya marah banget?" tanya Laras. "Bu, aku sudah tahu siapa yang menyebarkan video itu dan sengaja membuat keributan ini." "Siapa? Katakan pada ibu." "Mbak Husna, Bu," jelas Sania. "Kenapa dia bisa tahu kamu dengan Pak Henry?" tanya Laras heran. "Aku juga nggak tahu, Bu. Tadi dia yang mengirimku pesan dan mengolokku." Aduh Sania, kurang ajar emang si Husna. Selalu saja mencari masalah, umpat Laras berkacak pinggang. "Dia itu iri pasti Bu dengan kehidupan kita sekarang, karena dia akan semakin susah. Besok kita ke rumah Husna.
Becek-becek dia, ucap Laras. Besok hari, Sania membatalkan untuk bertemu dengan Willy karena dia tidak pede dengan bentuk wajahnya. Sania merasa heran karena Nathan selama malaman tidak menghubunginya. Bahkan dari siang, Sania memutuskan untuk menghubungi Nathan, tapi di-reject oleh Nathan. Tak lama kemudian, foto profil menghilang. Apa aku diblokir? Gumam Sania. Ia memutuskan untuk pergi menyusul ke kantor. Nanti sore, saat pulang jam kerja. Kita ke rumah Husna sekarang, tanya Laras pada Sania. Sania mengangguk. Menggunakan sepeda motor, mereka ke sana. Tapi saat Sania dan Laras baru saja tiba di depan rumah, suara keributan dari dalam terdengar. Arka membentak Husna. Suara barang dibanting juga ikut meramaikan suasana di dalam rumah. Ampun mas, aku hilaf. Terdengar suara tangis isakan Husna yang meminta ampun pada Arka. Apa yang terjadi bu? Tanya Sania. Ibu juga gak tahu, kan kita baru saja datang, saut Laras. Sepertinya Mas Arka sedang memarahi Mbak Husna. Apa dia memarahi Mbak Husna karena telah melakukan hal kemarin padaku? Iya, bagus deh, ucap Sania senang. Bisa jadi kan? Arka memberikan pelajaran. Biar rasakan itu Husna. Diceraikan sekalian oleh Arka. Timpa Laras. Pergi kamu, aku ceraikan kamu. Suara Arka kembali terdengar. Pintu terbuka. Arka yang sedang menyeret Husna kaget karena di depan pintu sudah ada ibunya dan sang adik. Sedang apa kalian di sini? Tanya Arka. Kami hanya ingin datang ke rumahmu, tapi terdengar keributan. Makanya ibu tidak berani mengetuk, jawab Laras pada putranya. Husna tampak kuyuh, dia tengah menangis. Rambutnya kusut, dia menatap ke arah Sania yang tersenyum melihat keadaannya kini. Kenapa kayak gitu? Kasian banget Mbak Husna, ejek Sania senang. Husna hanya diam, dia menunduk. Kamu ada masalah apa dengan Husna sampai membuatnya seperti itu? Tanya Laras. Arka kemudian mengambil ponselnya yang ada di dalam saku celana. Kemudian ia menunjukkan video Husna pada Sania dan Laras. Laras menutup mulutnya, kaget karena melihat video Syur. Lihat betapa kurang ajarnya wanita ini mengirim video itu pada laki lain. Dia selingkuh, Bu. Bahkan, dia telah memberikan BPKB motorku pada pria selingkuhannya sebagai jaminan meminjam uang. Dan pria itu kini meninggalkannya. Justru menyebarkan video milik Husna, jelas Arka. Aduh mbak, kami tuh ya bodoh banget, gratisan lagi, cerca Sania menimpali Husna. Kamu ini memang wanita gak punya malu atau bagaimana? Cerca Laras menimpali. Itulah bu, dia tuh kan memang suka gak nyadar suka buka aib orang, tapi dirinya pendosa. Sania merasa senang karena mengetahui aib yang Husna sembunyikan selama ini. Makanya mbak, gak usah suka buka aib orang. Akhirnya dibuka juga kan aibmu? Sania semakin mengejek. Udah mas, ceraikan saja wanita seperti ini. Sania yang tampak sangat memanasi suasana. Kemarin saja kamu ketawain aku. Sekarang kamu yang gantian aku tawain. Gimana mbak, enak gak rasanya? Sania semakin menyudutkan Husna. Kamu balikan lagi saja dia ke rumah orang tuanya yang miskin itu. Untuk apa punya istri seperti dia? Tidak tahu malu mengumbar tubuhnya pada pria lain. Tugas Laras. Di video itu tampak Husna yang menggunakan lingerie dan menunjukkan bagian sensitif pada tubuhnya yang seharusnya tidak ia perlihatkan pada orang lain.
Apalagi dia adalah seorang istri. Aku juga akan pergi, Mas. Aku sudah tidak betah tinggal bersamamu selama ini. Kamu tuh kere, tidak bisa menafkahi aku dengan layak, tidak punya pekerjaan. Akhirnya Husna bersuara. Kamu juga sama saja, mencari selingkuhan kere. Kamu ditipu uangnya. Selain cerai, aku juga mau kamu mengembalikan BPKB motorku. Cerca Arka. Tidak mau, sahut Husna. Kamu yang mencuri BPKB motor itu. Kamu harus bertanggung jawab dong untuk mengembalikannya. Timpal Laras. Udah deh, gak usah ikut campur. Dan menasehati, ibu aja mengambil sertifikat rumah ini. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Masih banyak salah, gak usah sok ngenasehatin. Husna geram. Ibu mertuanya seakan tidak tahu diri. Tidak bisa berkaca pada salahnya sendiri. Naswa sedang menikmati makan siangnya. Notifikasi pesan masuk. Hani mengirimkannya sebuah pesan. Walaupun Naswa membukanya dengan rasa malas karena ia masih sebal dengan Hani dan Aldo kemarin. Tapi rasa malas jadi berubah. Mata Naswa membulat setelah melihat pesan dari Hani disertai foto di atasnya. Mengenaskan, dia kecelakaan. Gumam Naswa.